perkuliahannya sekali lagi saya mulai. Harap tenang, konsentrasi. Oke, nggak ngerti intinya silakan ditanyakan. Selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Ya, hari ini adalah pertemuan kita ketujuh, di mana pertemuan ke-8 adalah UTS. Ya, UTS-nya kapan? 1 minggu dari hari ini, yaitu 6 Mei. Nah, berarti ini saya catat 6 Mei. Silakan Saju. Selain Saju, siapa ini? Elvina ya, silakan. Saju. Nih, Elvina. Nah, kita lanjut. Hari ini di program 7 kita spesial bahas tentang plugin. Akan tetapi, konsentrasi, plugin ini nanti ceritanya mirip dengan tema, tapi penggunaannya saja yang berbeda. Kalau tema itu untuk tampilan, kalau plugin ini fiturnya pada website kita. Kalau tema sekali lagi untuk tampilan situsnya, kalau plugin adalah fitur di situsnya. Nanti kita akan coba fitur apa aja. Tapi sebelum itu saya bilang, saya akan nyampain tentang soal UTS. Intinya kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Karena kalian sudah saya kasih tahu dari awal UTS-nya itu ngapain. Nah, ini lebih spesifik teknisnya. Kita bahas pelan-pelan, cai-cai, institut segala macam soal UTS. Soal ini pun nanti akan saya share. Jadi tenang aja. Tahun akademik ini udah sah nih, harusnya udah paham lah, saya tandain warna lain. Rekayasa web Rabu 29 April. Saya kasih kalian hari ini, di mana sifatnya individu dan pakai home. Artinya ngerjainnya di rumah. Pak, boleh nggak ngerjain di kampus? Boleh, silakan. Jelas nggak sampai ini dulu? Oke, kalau udah saya lanjut. Jurusannya BD karena kalian semuanya BD. Ngumpulnya kapan? Di hari Rabu 6 Mei. Sesuai yang saya tulis tadi di sini 6 Mei. Oke, itu ngumpulinnya. Cara ngumpulinnya gimana? Nanti di hari ini tanggal 8 itu akan kita bahas. Hari yang tanggal 8, tanggal 6 Mei itu akan kita bahas cara ngumpulinnya. Oke, jadi saya akan lihat benar nggak kalian ngumpul, daripada ada dusta di antara kita nanti kan. Pak, kula ngumpul, tahu-tahu nggak jalan. Ini nggak hasilmu. Nah, kalau udah boleh pulang. Jadi siapa yang duluan udah selesai, udah saya anggap beres, udah saya copy, udah boleh pulang. Oke. Clue-nya nanti menggunakan Google Drive email mahasiswa masing-masing. Jadi ada baiknya nih ya. Kalian sudah boleh nyiapin dari sekarang yang namanya menginstal Google Drive file stream di laptop masing-masing. Ini nih sinkron dengan data kita. Data email maksudnya. Data ya email mahasiswa kalian masing-masing. Jadi kalau saya minta kalian coba buka ini, nanti tinggal kita copy paste taruh di situ, udah enak. Gini nih loh maksudnya loh. Saya kan punya folder-folder nih. Di dalam folder nih saya punya banyak nih, ada Serdosnya misalnya. Terus ada robot kungfu apa-apa. Nah, ada materi. Dulu udah pernah saya tunjukin loh. Nah, di mana tiap pertemuan juga udah saya upload di sini kan untuk bahan ajar kan. Jadi saya tinggal copy paste taruh di sini. Itu jauh lebih mudah. Jadi yang disiapkan itu adalah Google Drive file stream file stream tulisannya. Nanti bisa di-download. Nanti aja pertemuan 8 juga nggak masalah baru kalian siapin. Tapi mau nyiapin dari sekarang nggak masalah juga. Oke, dia dijatahin biasanya 1 tera atau ngikutin space-nya C kalian. Drive C maksudnya. Oke, saya lanjut ya. Teknisnya nanti di pertemuan 8 menggunakan Google Drive tinggal taruh di e-learning. Nah, nanti saya cek udah bener apa belum, udah bener pulang. Jadi tidak ada dosa di arah kita. Kata kalian, Pak, yang tampilnya bagus, tapi di Bapak ngapain? Nah, itulah kita lihat nanti. Oke. Sifatnya sekali lagi udah beres pulang, udah beres pulang. Oke, saya lanjut. Mau ngapain tadi? Soal. Nah, ngumpulinnya sekali lagi mulai tanggal 6 Mei jam 8 pagi sampai selesai. Dah, beres ini. Harusnya udah jelas ya. Nah, tata tertibnya kita bahas ya. Tata tertibnya. Hasil yang dikumpulkan berupa
folder aplikasi webnya yang menggunakan WordPress. Ada di mana itu? Kalau kalian menggunakan SAM, ada di htdoc. Kalau menggunakan Laragon, ada di www. Yang mana, Pak? Kata kalian. Ini nih yang kita di C. Ya, silakan. Nama. Silakan Vinaya cari tempat duduknya. Ya, silakan siapkan catatan juga Vinaya. Saya lanjut lagi. Di mana tepatnya di C kita biasanya Laragon atau SAM, ada htdoc, kebetulan Laragon www. Nanti kita baca lebih lanjut soalnya. Kita kan latihan selama ini ya Setiawan J ya. Nah, nanti UTS itu ada folder baru di sini. Yang mana sih Pak yang dikumpul setelah kita selesai bikin WordPress? Kan ada folder. Nanti ada folder backup DB juga kan? Hasil ekspor phpMadmin. Nah, kalau udah lengkap semua ini, kita jadikan yang pertemuan kedua itu loh, cara backup tuh. Nanti kita jadikan yang namanya, mana yang saya ini ya? Kok ada dia nih? Klik kanan. Masa WinRAR saya hilang ya? Oh ini dia nih. WinRAR, jadiin zip, atau jadiin RAR nggak masalah lah. Pokoknya file archive, file compress. Udah kan sampai ini kan? Nah, itulah yang nanti ditaruh di Google Drive-nya. Tinggal kalian share link-nya, udah ngirim ke e-learning. Jadi yang diminta tuh adalah folder aplikasi. Yang mana aplikasi kalian yang name ini. Kalau UTS yang mana aplikasinya? Yang ini kan latihan sekali lagi. Yang UTS nanti kita baca soal lagi. Yang pasti ada di dalam www. Sampai itu jelas? Nah, kalau udah saya lanjut. Folder pengecil. Nah, folder aplikasi udah jelas di dalam www. Satunya adalah berkas basis data dalam format SQL. Yang mana hasil ekspor melalui phpMadmin. Nah, daripada kalian salah kumpul, itulah yang saya bilang nanti kita cek bareng di pertemuan ke-8 ya. Jadi, yang diminta sekali lagi adalah aplikasi plus database. Database-nya dapat dari mana? Dari ekspor phpMadmin. Yang kebetulan kalau saya contohin di materi waktu itu, hasilnya adalah ini. Udah jelas? Jadi bukan ininya dikumpul di awal ya, justru kalian udah selesai ngerjain UTS, dikumpulin ya yang akhirnya. Yang udah jadi, bukan yang baru kalian mau bikin awal, ya hasilnya pasti nggak sesuai. Udah ya. Intinya nanti kita cek, makanya biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, kita lanjut. Ini nih untuk gambaran sekali lagi. Kedua komponen, folder maupun basis data, digabungin di dalam satu file terkompresi, boleh 7-zip, boleh zip, boleh RAR. Intinya, selama proses jadiin RAR atau jadiin zip, kan dia nunggu tuh agak lama tuh. Jadiin ini nih, ya nggak? Jangan sekali-sekali kalian udah ngumpulin. Tunggu aja sampai selesai, tutup jendelanya. Kalau nggak jelas, sekali lagi silakan ditanya. Selama nggak ada pertanyaan, saya anggap jelas. Nah, ini berarti jelas nih ya. Yang dikumpulin apa? Sebaiknya untuk UTS, iya. Pak, boleh nggak saya pakai yang sudah ada? Boleh, selama kalian bisa ngikutin sesuai soal. Ngerti nggak, Lan? Oke. Saya lanjut lagi. Berkas tadi dikumpulin melalui e-learning. Udah kan? Nah, oke. Coba kita lihat e-learning bentar lah. E-learning Atmaluhur. Kita lihat bentar. Ada nggak yang nggak pernah login nih? Jangan-jangan ada loh yang nggak pernah login. Saya cek bentar. Aman. Nih udah lama si Hanum nih nggak login-login dia. 55 hari oh emang magang nih. Ini sama nih Fadira. Sama dengan Mikdam hilang tuh. Ah, ini nih oh sama magang ya. 4 hari Roro masih penting lah. Termasuk aman sih. Ya. Jadi ceritanya rata-rata udah menggunakan e-learning. Nah, jadi nanti ngumpulinnya di sini.
Ya, jelas sampai poin ini? Oke, kita lanjut. Dilarang ngumpulin yang jawaban yang sama atau memiliki kemiripan dengan mahasiswa lain. Oke. Iya, soalnya itu kaitannya dengan kegiatan kalian loh atau pribadi kalian, bukan tentang temennya. Jadi nggak mungkin sama sih ini. Nah, kalau ditemukan kesamaan, nilai dibagi sejumlah mahasiswa yang sama. Udah? Oke, yang ini jelas. Saya lanjut. Jangan jangan ragu untuk bertanya ya. Ini udah lewat. Ini saya bahas plugin intinya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tanya. Kalau terlambat gimana? Ya kalau terlambat atau ada pelanggaran akan dikenai pengurangan nilai. Seperti biasa. Sama kayak kalian di e-learning nggak ngumpul-ngumpul tugas secara tando sama dikurangi. Boleh nggak tetap ngumpul nggak? Boleh. Berapa pengurangannya? Semakin lama ngumpul semakin gede. Itu ceritanya. Jadi jangan nunda-nunda. Udah ya. Saya lanjut ya. Ada yang belum jelas sampai tata tertib? Oke. Instruksinya ini barangnya persis dengan yang saya pernah tampilin ke kalian. Ngembangin situs berupa blog kegiatan pribadi kalian masing-masing menggunakan WordPress. Ketentuannya berisi dokumentasi nyata. Pak, boleh nggak aku pakai AI kata kalian? Kan udah canggih tuh. Selama dalam tanda petik ya, mukanya muka kalian nggak masalah. Nggak maksudnya. Yang saya bilang kalian pacaran sama Lucinta Luna misalnya kan. Nah, tapi saya yakin bukan. Tapi kalian bisa membuktikan nih ada saya sama Lucinta Luna. Aduh, tunggu bentar. Lihat foto. Perindapan. Perindapan tuh apa nulis soal perindapan nih? Coba kita lihat. Siapa tahu ada. Jadi foto perindapan. Kok nggak ada ya? Biasanya ada dia. Tahu ngapalah. Intinya yang mau saya bilang tuh jangan terlalu nampak diedit pokoknya. Oke? Tunggu siapa nih di depan ya? Selamat datang. Siapa lagi? Silakan. Ya, silakan. Baju putih siapa? Hah? Selamat datang di dalam Noval. Noval. Silakan siapkan catatannya. Dikdam. Ini. Khairul Akroma ada nggak? Nggak ada. Stephen bukan. Mikdam. Akmal nih lu nih. Ah, dah, saya lanjut. Kalau ada yang nggak sesuai silakan kabarin ya. Nih maksudnya nih ada contoh dikit nih. Jadi jangan sampai kalian ngedit foto kayak gini nih seolah-olah ditempel langsung kan langsung ketahuan bukan kalian. Ceritanya kalian pacaran sama Lucinta Luna tapi fotonya main tempel, ketara banget maksudnya. Oke, buatlah yang halus. Kalau mau tipu-tipu, dah ya. Aktivitas bersama keluarga boleh nggak? Boleh. Aktivitas bersama pasangan boleh nggak? Boleh. Aktivitas sehari-hari kalian lagi mendaki gunung melewati lembah misalnya boleh kayak gitu. Oke. Atau pengalaman pribadi, pengalaman nih yang pernah terjadi apa misalnya? Kalian lagi jadi sopir angkot misalnya ada foto buktinya seperti itu boleh. Setiap konten dilengkapi dengan bukti kehadiran kalian, di mana foto yang wajah kalian tuh harus terlihat secara jelas dan terhubung dengan konten yang dimaksud. Kalau cerita kegiatan tuh tapi bajunya udah beda ya, berarti kegiatannya kan berbeda. Oke, udah jelas? Ellen menghadiri
acara Natal atau ibadah Natal misalnya, tapi dia pakainya baju hitam, udah beda Santa Claus yang sesat maksudnya, harusnya dia pakai merah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Pokoknya carilah yang pas. Oke, saya lanjut lagi. Gak ada pertanyaan sampai instruksi ini? Instruksi umumnya seperti ini, tapi detailnya seperti yang di bawah. Sekali lagi, untuk instruksi ini jelas. Oke, saya lanjut. Ketentuannya, sekali lagi, ini sudah pernah disampaikan. Apa yang diminta, ini 15 poin. Jadi, kalau ada kesalahan, ngurangi poin. Judul dan slogan, itu saat install, judul itu udah bisa diisi. Atau dari pengaturan umum. Bebas, bisa masing-masing. Kalau saya nyontohin di sini Lion King atau Lion apa waktu itu di sini nih. Pokoknya itulah dianya. Nah, sama dengan di pengaturan umum. Nih, di sini nih. Oke. Judul situs dan slogan. Saat kita nginstal pertama kali, Pak, masih belum saya isi yang awal. Nah, silakan diisi di pengaturan umum. Nomor 1, jelas? Oke. Sekali lagi yang lain ya, kalau ada gak jelas silakan ditanyakan. Jangan sampai ya kalian gak dapat maksimal, karena saya tinggal menilai. Kalian yang ngerjain. Format URL-nya. HTTPS Setiawan@Maluhur. Ini nih sudah kita lakukan tiap pertemuan. Bedanya kali ini ada folder. Ya, baru NIM kalian. Nah, kita lihat nih. Sebelumnya di dalam Setiawan tidak ada UTS. Berarti kalian perlu bikin folder baru. Gini. Bukanlah UTS. Udah, Mel? Nih, keliat nggak? KP kan duduk situ, nah, ada keliat. Cari tempat lain, Bon. Nggak madam, nggak keliat ngape bertahan di situ. Ah, pindah. Nggak hal, nggak Mel. Nah, lah keliat dong, Mel. Hah? Jadilah. Apa kurang besar? Nggak lah. Bikin folder apa jadi, Mel? Bikin folder apa? Saya ulangi ya. Karena Amel tadi, belum kelihatan kata Amel. Yo, saya ulangi. Format URL untuk situs web UTS kalian, aksesnya nanti pakai HTTPS Setiawan@Maluhur.id garis miring UTS baru NIM. Contohnya, kalau namanya ke Ivanka NIM-nya segini, berarti Setiawan UTS NIM. Bedanya, sebelumnya itu latihan kalian pakai Setiawan NIM langsung. Kali ini di dalam UTS berarti baru ada folder ya NIM kalian. Nah, kayak gitu. Di dalam inilah kalian ngerjain yang WordPress-nya. Bukan ada folder WordPress lagi ya di sini ya. Langsung dalemannya isinya kayak gini nih. Nah, langsung dalemannya gini. Jangan ada WordPress folder itu. Apakah sudah jelas? Nah, kalau udah saya lanjut. Si Amel udah? Kalau mau tanya, tanya Mel. Ya, itu itu latihan. Tidak, saya sarankan untuk kalian membuat baru untuk UTS. Pak, boleh nggak saya pakai konten yang sudah saya buat di latihan kemarin? Boleh, kalian tinggal ekspor import. Tapi alamatnya yang saya minta untuk UTS adalah ini. Bukan kalian sekedar mindahin yang lama itu ke sini ya. Udah? Pak, boleh nggak saya pakai yang lama? Boleh. Tapi kan nanti jadi salah kan? Dikurangi nilainya. Udah? Pak, Kula terlanjur bikin konten di alamat lain. Bisa nggak diambil? Bisa kok. Yang Ellen tuh malahan dari playground tuh ngambil ya. Yang kemarin tuh, Len. Tunjukin deh bentar. Jadi, contoh ya, contoh nih. Ini kan playground nih. Saya bikin playgroundnya udah pernah saya tunjukin. Saya coba ngeliat post baru ada nggak? Ada, hello world.
Nah, saya tambahin yang baru di sini. Bermain di playground. Gary Lee, keturunan Bruce Lee. Nah, kan nerbitin nih. Nerbitin, ya nggak? Ini nih alamatnya di playground nih, di antah berantah nih. Kita nggak punya sebenarnya file ini, ya nggak? Nah, cara ngambilnya gimana? Dari tools atau alat export. Kalau mau semua, tapi kan spesifik tadi itu post ya. Post. Kalau mau lebih aman lagi adalah post yang nggak diambil boleh jadiin draft atau ya hello world nih. Saya nggak mau ngambil hello world, berarti yang ini saya kasih draft aja dulu. Hello world post diganti ke draft. Dah, saya simpan. Nah, hello world itu kan bawaan ya. Nah, sekarang saya balik ke sini. Yang sudah terbit adalah ada kata-kata publish it, masih ini nggak mau diedit ya berarti. Tidak tahu apa lah, saya coba langsung ekspor aja nih. Ekspor. Apa yang diekspor? Post. Kategorinya semua. Kalau kalian spesifik kategori boleh, kalau kalian udah tambahin itu lebih enak lagi. Semuanya yang diambil admin. Kalau mau lebih baru, yang saya tadi kan bikinnya di April. Berarti harusnya di April ini ya dia ya. Statusnya yang ini yang saya bilang tadi, publish. Dah, download. Nah, hasilnya dia simpan di sini. Saya taruh di download aja nih. XML ya. Save. Nah, tujuannya bener nggak nanti ada di saya ini apa ya tadi? Saya ketik tadi itu. Apa ya tadi? Gary Lee tadi itu ya. Nih, bermain di playground. Nah, bener nggak di sini? Harusnya di sini di postnya dia belum ada tentang bermain di playground. Nah, caranya gimana? Berarti saya peralatan tadi kan ekspor. Kali ini import. Tunggu. Nah, nanti ada cari kata-kata yang import-import mana. Nah, harusnya ini nih. Tinggal kita install, tunggu, import post segala macam. Kalau udah selesai, tinggal kita gunakan milih file yang mana yang tadi yang di-download. Nah, udah jalankan pengimport. Mana? Nah, ini filenya pilih. Nah, yang saya tadi naruhnya di download, ini filenya. Saya open, unggah. Nanti dia akan milih import tulis admin nggak? Kebetulan kita memang admin, ya sudah saya nggak ganggu. Kalau ada gambar-gambarnya, ini wajib nih dicentang nih. Ini tercentang juga udah kirim. Kalau ini kan menyertakan lampiran berkas tuh kayak image-nya atau videonya kalau ada di situ. Nah, ini untuk makanya juga dikirim. Nah, sama ini juga. Nah, ini gagal pula. Oke, sudah selesai. Gagal ketika membuat gara-gara salah milih dari itu. Tapi nggak masalah. Ini intinya dia udah selesai nih. Dikirim pengguna saat ini. Pengguna saat ininya adalah admin. Nah, yang mau saya bilang, kalian WordPress-nya yang bermasalah pun, yang catatan wordpress.com itu bisa menggunakan cara ini kalau mau berganti alamat. Udah sebenarnya nggak akan hilang kok. Pokoknya tinggal diekspor, diimport lagi. Nah, sekarang di postnya ada nggak tulisan Gary tadi? Ini ada. Bermain di playground, tinggal saya lihat ada tulisannya tentang Gary Lee ini harusnya. Tuh, Gary Lee keturunan Bruce Lee. Dah. Oke. Jadi walaupun udah terlanjur kalian bikin di alamat yang lain, tinggal dipindahin. Gitu ya. Nggak ada masalah. Saya lanjut. Jadi sekali lagi sampai ini udah beres. Harus ada folder Setiawan J. Harus ada pengaturan di sini. Ini nih udah dari awal diatur. Yang name Atmaluhur Edi. Oke. Dan di dalamnya Setiawan J nanti ada folder UTS, baru folder name. Sekali lagi sampai ini apakah sudah jelas? Kalau belum kita bahas. Sudah? Nomor 2. Kalau udah saya lanjut. Nomor 3. DB BD6A name. Yang sebelumnya kita apa ya? Kita lihat dulu ya. Yang sebelumnya database kita dengan nama
DB Yes Setiawan J NIM. Ya berarti udah beda. Berarti mana tadi itu nih? Buatlah DB baru dengan format DB kelompok kalian NIM. Contohnya DB BD6A NIM. Untuk nama basis data apakah jelas? Untuk bikin nama basis data ini apakah jelas? Tetap, Pak, boleh nggak yang sudah ada itu saya ganti? Sebenarnya ada kok cara gantinya. Misalnya nih kalian udah terlanjur nih di PHP Admin kan? Mana nih? Silakan Stephen. PHP Admin Stephen. Selamat datang Stephen. Nah, kita lanjut. Oke, lihat ya. Pak, kita lihat. Saya nih udah punya database. Mana ya dia? Yes, Setiawan J. Nih kan? Boleh nggak Pak saya ganti dari yang sudah ada nih? Jawabannya sebenarnya boleh, tetapi sangat direkomendasikan. Ini ada bagian rename nih. Ya, tinggal kalian ganti menjadi BD6A karena bukan Seven. Karena Valen mengerti, Valen dapat nama ibadah, mana nama Valen? Valen bukan Valen ya. Peka aja deh. Peka nama DB. Oke, kita lanjut. Nah, diganti jadi DB6A. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Tinggal di go. Ada tapinya, tidak direkomendasikan. Untuk TS sangat direkomendasikan dari bikin awal. Nah, karena apa? Karena kalian juga perlu merename ini nanti. Oke. Apa emang yang diminta? Kita lihat dulu ya soalnya. Jadi, untuk nama basis data, kan bisa di-rename, saya bilang kan. Kemudian, prefix table-nya saya minta 3 karakter awalan nama. Kita contohin nama-nama. Kalau Akmal, AKM. Kalau Arha, ARH. Elvina, ELV. Mik, Mu, Sas. Dan seterusnya. Ellen, LLL. Felix, Fel. Gary, Gar. Dan seterusnya. Ada nggak namanya asing? Diego, Die. Dah kayak gitu. Stephen, STE. Ada yang datang lagi nih kayaknya. Ini ya Diego. Silakan Diego. Saya lanjut lagi ya. Mau ngapain tadi ya? Jeta, Jet berarti Roro, Ror, Dina, Din, Meda, Met, dan seterusnya. Ada underscore-nya. Kati, Kat, underscore. Oke, 3 karakter awalan nama. Apakah jelas bagian ini? Udah? Hah? Lalu? Tenang, tidak ada komentar-komentar di sini. Tidak ada komentar yang diskusi. Udah bagian nomor 3 ini? Oke. Lebih enak, saya sarankan sekali lagi, mending install dari awal. Kontennya tinggal ambil kalau kalian udah terlanjur bikin konten. Tinggal di export import tadi loh. Udah ya? Kalau udah saya lanjut. Intinya ada underscore-nya untuk prefix. Nama ke Ivanka berarti ke. Jangan KIF atau IVA, udah beda. Udah ya, kayak gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Kalau belum saya lanjut. Nah, format akun admin untuk login. Jadi saat install itu pasti usernya udah admin. Nah, usernya adalah NIM kalian masing-masing, passwordnya adalah nama depan kalian, huruf kecil. Pak, Ellen mana ada nama depan? Ellen itulah password ah. Kita lihat lagi nama-nama deh. Jeta Almira, berarti passwordnya Jeta kecil. Diego. Gak usah Maradona ya. Oke. Ilham Maulana, Ilham doang. Khairul doang. Stephen. Pak, namaku 3, 4 malahan nih. Roro, Feria,
Das nggak? Berarti Roro, Dina, Dina, Meda, Meda. Satu kata nama yang di depan. Jelas. Pak, passwordku Deodatus katanya. Pak, passwordku Justine. Jangan Justini, pula kalian tulis ya. Justine itulah sesuai yang terdata di sistem. Vinaya Wira. Nah, Vinaya Wira itulah passwordnya. Muhammad, Muhammad. Jangan hajar Muhammadnya satu. Sudah? Apakah jelas? Untuk password, user dan password apakah jelas? Oke, saya lanjut. Nomor 5. Nah, coba cari di pengaturan permaling. Bentuk kayak gini nih mana? Saya cross check. Di pengaturan permaling, bentuk yang seperti ini apa namanya? Saya cross check bener nggak kalian? Di pengaturan permaling, yang bentuknya kayak gini apa ya kalian? Saya ulangi ya. Di pengaturan permaling, yang bentuknya seperti di soal ini apa namanya? Nggak ada format yang seperti soal ini di pengaturan permaling kalian apa namanya? Serius? Di dashboard kalian pengaturan permaling yang bentuknya kalau di soal ini harus milih apa tepatnya? Ya, itu jawabannya. Karena si Valen tahu lagi, yang lain tidak tahu kan? Tidak tahu apa lah. Hidup adalah pilihan. Tahu pengaturan permaling. Lah 2, lah 3 dia dapat amal ibadah hari ini. Nah, jadi di pengaturan permaling ya yang ada kata-kata ini kan domain kalian plus contoh tulisan. Tinggal dicek pengaturan permaling. Mana dashboardnya ya? Tuh, dashboard. Nih, pengaturan permaling. Tinggal dicek yang mana ada tulisan contoh tulisan tapi nggak ada beginiannya. Yang terakhir kan UTS name. Ini kan barangnya. Berarti nanti jawaban kalian harus memilih ini dalam keadaan aktif. Oke, jelas? Udah jelas belum soal yang ini? Udah saya kasih tahu loh cara ngerjainnya. Jadi kalau tidak dapat 100 ya memang rezeki kalian. Untuk nomor 5 apakah jelas? Oke, berarti yang saya minta adalah pengaturan permalingnya diubah ke nama tulisan, bukan tanggal dan nama. Ngapain bukan tanggal dan nama, kata Calvin merajuk kan? Karena di tanggal dan nama ada beginian. Oke, gitu ya. Nah, kalau udah saya lanjut. Nomor 6. Tema harus memenuhi, intinya yang kalian pakai itu harus aktif. Tanda yang kalian gunakan adalah itulah tema yang aktif. Apa yang maksudnya kata kalian? Maksudnya begini, yang kalian gunakan yang sedang aktif, artinya yang nggak dipakai dihapus. Pak, temaku, aku pakai Cleanster nih ya Pak, kata kalian. Ya kalau nggak dipakai, dihapus. Itu maksudnya. Jadi yang nggak dipakai dihapus. Pak, tinggalin apa dong kata kalian? Saya ulangin ya, yang nggak dipakai dihapus. Ini untuk apa? Untuk menghemat kalian nanti mau menghosting. Karena nyemek nih dalam artian gini. Lihat dulu ya. Lihat ini. Nih, saya mau ngasih tahu setelah dihapus tuh apa yang terjadi. Lihat ya. 23.000 ini pasti mental nih. Nggak bisa hosting gratisannya. Kita lihat lagi. Saya balik ke sini 2023 saya hapus juga. Nah, jadi tema yang kita pakai itu tinggal bis Vita untuk materinya. Jadi untuk materi selanjutnya saya ngelanjut bis Vita. Tadi 23.000, sekarang 23.700 masih sama. Ini saya hapus, 23.700 ini dihapus. Nah, udah dihapus, tinggal berapa? Tadi 23.700, 23.400. Spasio saya hapus juga. Nah, tinggal berapa? 230. Nah, parallax nih.
saya hapus. Intinya yang nggak dipakai, termasuk Lancer ini, saya hapus. Pak, ini yang penting nih. Si Bis Vita ini kan tema anak dari Abis. Nah, yang kayak gini ini dibiarkan. Yang ada induknya, biarkan. Karena dia nggak akan jalan kalau nggak ada induk itu. Makanya saat kalian ngumpul nanti, biar tidak ada dusta di antara kita yang kayak gini ini mesti saya cek dulu. Nah, yang ini kan nggak pakai nih, saya sisanya hanya dua ini. Mana nih berhasil lah dia? Oh, lagi proses. Nah, sisanya berapa? Jauh kan? Dari berapa tadi? 23.000 ya. Tinggal 19.000. Masih muat nggak? Nggak muat juga ini. Nah, terus gimana? Nanti kita bahas pluginnya yang untuk mengatasi hal itu. Nah, kita lanjut nih. Udah beres semua, terus bagaimana kata kalian? Tetap jalan nggak barangnya ini? Harusnya tetap jalan. Tetap jalan normal kayak tadi. Dia bedanya tema-tema yang dipakai tadi memang jadi sampah kalau nggak digunakan. Makanya kita hapus. Itulah saya sarankan kalian juga sebaiknya nginstal baru untuk UTS. Karena ya ini udah kebanyakan file. Nyarinya pun udah bingung nanti. Khususnya di pustaka nih gara-gara kita import-import tuh. Nanti banyak file-file ini. Nah, ini kan file dari si Cleanstar itu tadi. Oke. Ada pertanyaan ke teman-teman ke di belakang termasuk Iqbal? Ada pertanyaan? Nah, maju. Oh, nanya UTS ini maksud saya. Ada mau nanya UTS? Tentang UTS. Loh, ya, kenapa Gari? Ya, tidak. Kalau ada anak sama parentnya, jangan dihapus parentnya. Ya, tidak. Ini kebetulan aja contoh kita. Nanti bisa jadi kalian ketemu yang punya induk, punya anak maksudnya. Nah, yang anak tuh biasanya butuh induknya. Oke? Kalau nggak gitu dia nggak jalan. Makanya tetap harus kumpulin bersama induknya. Oke, yang lain. Kalau biar adil, Bisvita itu berarti nggak boleh dipakai lagi. Jadi kita kan latihannya Bisvita selama ini. Kalian cari tema lain. Itu maksud saya apa sih? Maksud saya gini. Kalian dijodohin sama orang tua kalian. Katy dijodohin sama Saju. Tapi Katy ini naksir banget sama Diego misalnya. Terserah Katy dong. Hak Katy mau memilih jodoh ya nggak? Nah, sama kayak tema itu, diajarinnya Bisvita. Tema tuh sangat banyak kok, yang menarik, yang bagus juga. Nah, nanti kalian silakan cari yang paling mantepnya yang mana. Itu maksud saya. Jadi kalian tidak menggunakan Bisvita lagi. Oke? Jika menggunakan tema anak, tema induknya wajib tetap ada. Kayak tadi tuh, harus tetap 2 biji tema ini dibiarin. Karena dia adalah turunan atau anak dari Abis. Siapa Abis saya tidak kenal. Pokoknya dia ada tulisan keturunan dari itu. Seluruh tema yang tidak digunakan wajib dihapus. Nah, sampai untuk ketentuan tema ini apakah jelas? Udah? Gak ada pertanyaan? Gak ada, saya tutup. Nomor 7. Ini pun sudah sempat saya sampaikan. Oke. Di nomor 7 nih, selain akun dengan pengguna admin, yaitu NIM tadi, perannya kan admin. Bapak ngelihat dari mana sih, Pak? Ini kan kita udah bahas tentang pengguna di awal-awal kan. Penggunanya kebetulan yang saya admin satu. Kalau kita nambah pelanggan, kita nambah itu berarti perannya ada pelanggan, ada kontributor dan seterusnya kan. Nah, itulah yang diminta di soal ini. Jadi kalian buat 3 pengguna tambahan dengan role-nya kontributor, penulis, editor. Kerjaannya ngapain? Kontributor bikin 2 post, satunya terbit, satunya ditinjau. Kontributor tuh pasti awalnya menunggu ditinjau. Nanti bagaimana dia bisa terbit hubungannya sama si editor ini. Editor tuh tidak bikin post, dia merevisi dan nerbitin satu post kontributor ini, makanya jadi status terbit. Apakah jelas untuk kontributor?
Kalau kalian udah coba-coba login logout dengan peran yang berbeda tuh harusnya udah bisa yang ini. Makanya catatan kemarin tuh itulah ngebantu kalian juga pengingatnya. Sekali lagi untuk kontributor, nanti kalian login menggunakan kontributor nih, bikinnya 2 pos, pasti statusnya dua-duanya menunggu ditinjau. Nah, nanti biarkan editornya yang bekerja merevisi nerbitin 1 pos dari ini, maka dia akan jadi terbit. Sudah? Ada pertanyaan dengan ini? Gak ada? Saya lanjut. Kedua adalah peran penulis atau autornya. Ngapain? Bikin 2 pos. 1 posnya draft, 1 posnya terjadwal di tanggal kalian ulang tahun. Jadi kalau Ellen ulang tahunnya bulan Mei, jangan ditulis Mei 2026, kasih 2027 supaya aman. Saya mintanya kalau terjadwal ini artinya belum terjadi ya. Saya ulang tahun bulan Januari sampai Mei tadi tuh, berarti taruhlah di tahun 2027. Kebayang nggak? Nah, karena kalau kalian nentuin 2026, saat kalian ngumpul kebetulan barang tuh akan terbit otomatis. Berarti kalian udah salah di bagian ini. Jadi lebih aman tuh taruh tahun depan, 2027. Kalau bulan Juni, bulan sampai Desember sih masih aman. Jelas? Oke, kalau udah saya lanjut ya. Kalau status draft otomatis ini baru nyimpen tanpa mempublish. Jadi tombol simpan itu diklik. Nah, kemudian ada tentang editor atau penyunting. Ini revisi sekali lagi yang kontributor dan bikinlah halaman tentang. Nah, halaman tentang ini pun termasuk dari 3 halaman yang diminta nanti. Isinya apa? Profil lengkap kalian, pas foto, dan CV kalian dalam bentuk teks. Jadi ketik, bukan hasil dari desain Canva atau sejenisnya. Jadi bukan gambar. Gambar tuh hanya pas fotonya. Gambar tuh hanya pas foto, sedangkan yang lainnya ada teks. Bikin jadi terbit oleh editor. Jadi ada role editor, dia bikin halaman tentang. Pak, contoh halaman tentang itu apa? Cari aja di internet, isinya salah satunya CV, ada foto kalian. Foto kalian itulah gambarnya. Selebihnya teks. Jelas? Gak ada pertanyaan juga sampai ini? Ya, saya punya cara untuk mengeceknya benar nggak editor itu bekerja. Oke, jadi jangan ada campur tangan dari orang lain ya ini ya. Jangan ada campur tangan dari admin maksudnya. Dia harus editor ini yang merevisi dan menerbitkan. Dua pos. Salah satunya, saya ulangin ya, konsentrasi buat yang lain juga. Tulisan kontributor tuh pasti sedang ditinjau atau menunggu peninjauan. Sampai itu dulu, jelas ya? Kemudian bagaimana dia bisa terbit? Ini kan mustahil, makanya editor nih yang merevisi dan menerbitkan. Nah, itu ceritanya. Coba dipikirkan dulu. Gimana? Bisa dipahami? Dari maksudnya gini dari si editor tuh tidak membuat pos. Dia hanya merevisi dan menerbitkan posnya salah satu punya kontributor. Bukan 2 kontributor, 1 kontributor ya. Posnya 2. Salah satu pos dia revisi dan terbitkan. Makanya nanti statusnya jadi terbit. Bukan admin ya, editor. Kalau ada kelihatan admin yang ikut merevisi, biasanya saya anggap salah juga. Jelas? Oke. Konten di atas berapa pos? 1, 2, 3, 4. 4 pos itu udah termasuk dari 10 yang diminta di soal di bawah ini. Jadi yang mereka kerjain nih kan 2 kontributor, 2 penulis. Berarti sisanya nanti 6 oleh admin. 4 ditambah 6, 10. Nah, 4 dari 10 itu berarti udah termasuk di soal yang di bawah ini. Jelas ya? Jadi bukan artinya 14, cukup 10 total posnya. Nah, saya lanjut. Lamannya pun 1 laman ini sudah termasuk dari 3 yang diminta di sini.
Oke, saya lanjut. Yang ketentuan di atas ini sampai nomor 7 ini apakah sudah jelas? Inilah kita bahas, kalau belum apakah udah jelas? Udah ya? Oke, saya hapus. Konsentrasi ketentuan utama yang gede poinnya. Kalau tadi itu ceritanya cuma sampai 15 poin, tapi kalau salah berkurang satu, berkurang satu, berkurang satu. Kalau ini 40, 55, 55 tambah 30, 85. Apa kerjaannya? Ini udah saya ceritain juga sebelumnya ke kalian. Bikin pos totalnya 10, bukan minimal, harus 10. Ditambah dengan yang ini ya, bukan 14 ya, udah ditambah dengan ini totalnya 10. Yang relevan dengan diri kalian masing-masing. Apakah jelas? Hari ini saya nge-vape, mah boleh nggak gitu? Boleh, tulislah. Nge-vape sampai berasap misalnya. Udah. Hari ini saya ngecat rambut ke salon paling terkenal di Amerika, boleh kayak gitu. Buktinya mana? Sebelum dicat mana? Hari ini saya bermain bola di lapangan pancur misalnya, boleh. Udah. Total 10, bukan minimal. Jadi kalian maksimalkan aja 10 pos itu. Pak, kayak mana? Kayak yang biasa tugas tugas catatan dapat 100 itu, itulah yang saya minta. Tapi bukan mencatatnya ya. Bukan catatan catatan tentang ini yang kalian tulis, kegiatan yang diminta yang ini. Catatan tuh hanya untuk nilai tugasnya, yang ini untuk nilai UTS. Apakah jelas? Pos tidak boleh dari Halo Dunia atau hasil import konten demo. Jadi yang mau saya bilang adalah yang ada pos Stefani itu saya bikin. Nah, ini nih. Ini kan bawaan dari apa namanya? Demo demo konten kan? Itu tuh harus dipindah tong sampah baru dihapus permanen. Yang nggak dipakai, nah kayak gini nih, Halo Dunia segala macam seperti ini, pilih semua, hapus permanen atau kosongkan, boleh terapkan. Nah, tinggal tunggu, udah ngilangin. Masih ada nggak? Harusnya udah nggak ada. Nah, jadi ceritanya sisanya itu adalah 10 adalah bikinan kalian, bukan demo konten. Daripada capek-capek kalian ngapus, nah mending ya untuk kalian latihan-latihan demo konten itu gunakan si playground ini. Jadi kalian tahu, oh aku nak milih tema inilah yang keren, nah tinggal kalian terapin. Berarti kalaupun ada demo konten tinggal ngapus khusus tema itu. Apakah jelas? Termasuk laman juga ya, ada tapinya. Kalau lamannya digunakan pada tema, jangan sekali-sekali kalian hapus. Nanti pening. Pak, balikin aja mana, kayak Ellen kemarin kan, ada yang hapus kan. Dia pening. Jadi kalau digunakan di tema, jangan kalian hapus. Nah, kayak check out ini, misalnya check out ini nggak ada saya. Nah, saya nggak masalah hapus. Kalau kalian toko online, misalnya ada begini nih, ya berarti mau nggak mau kalian gunakan. Tapi kalau nggak ada, itu aman untuk dihapus. Jadi 42 itu termasuk banyak. Jadi ini pun ya gara-gara WooCommerce yang ini nih. Nah, jadi saya harus hapus secara permanen karena saya tidak menggunakan. Oke. Masih perlu dihapus ke kalian? Pasti. Nanti kita lihat. Jadi ceritanya pos tidak dihitung. Intinya nggak dihitung yang dari konten bawaan, yaitu Halo Dunia maupun hasil import demo konten. Oke. Jelas? Yang benar-benar kalian bikin dan ketik itu yang dihitung. Nah, kalau udah, setiap post wajib ada media gambarnya yang diunggah ulang. Diunggah ulang tuh dalam artian gini, ada terdapat pada pustaka media. Pak, kalau saya ngerjainnya di tempat lain tadi kan kita tinggal import ekspor tadi kan. Nah, jadi kayak di sini ada nggak fotonya ya? Yang inilah mungkin. Coba ada nggak foto nih? Nah, ada deh. Foto ini kalau dilihat ya, foto ini, nah ini klasik awalnya nih. Tunggu, saya beralih ke klasik dulu. Klasik editor. Klasik, klasik, klasik.
Ya. Nah, foto ini kalau kalian lihat secara kode, nanti dia ada alamatnya di sini, upload dan segala macam. Jadi, kalau saya buka, ya sebenarnya satu lokasi dengan si dia ini. Nih, bentar. Oke, fotonya ada di tempat dia, bukan tempat lain. Itulah yang maksudnya di upload ke lokasi dianya sendiri. Itu ya bunyi soal ini. Jadi ya kalau kalian udah nyisipin post kayak gitu udah aman, harusnya medianya pasti ngikut. Ya, jumlah gambarnya tidak dibatasi, sama kayak kalian mencatat itu, ada teks, ada gambar, ada teks, ada gambar. Ceritanya ngapain, mau ngapain apa. Habis bercerita ada gambar, habis bercerita ada gambar, dan seterusnya. Nah, itu tujuannya bikin banyak. Apakah jelas poin C? Oke. Diperbolehkan menambah media lain, ya tujuannya sih untuk manjang-manjangin, sebenarnya manjang-manjangin cerita, ada Google Map lah, ada YouTube lah misalnya, untuk mendukung konten yang dimaksud. Boleh kayak gitu. Udah? Bukan bikin foto segede-gedenya selayar gini ya, enggak juga. Maksudnya tetap proporsional. Sampai poin D, sudah? Lalu, oh ada pertanyaan nggak sampai poin D ini? Oke. Dilarang menggunakan media yang sama dengan milik mahasiswa lain, artinya masing-masing. Udah? Video kalau lebih dari 2 mega, unggah aja ke YouTube, jadiin embed. Kalau ukurannya lebih dari 2 mega, video itu silakan diupload ke YouTube kalian, bikin public, habis itu embed. Udah? Oke. Cara embednya gimana? Editor klasik atau editor block? Yang digunakan editor klasik apa editor block? Hah? Saya ulangi ya. Ini kan editor klasik nih. Kalian mau menggunakan editor klasik atau editor block? Block, ya udah, saya ke block. Nih kan block kan? Cuman nih embed apa? Ya tinggal pilih YouTube. Tinggal masukkan URL. Saya cari Ellen. Ellen YouTube. Nah, ini kan. Nah, ini Ellen-nya. Nah, inilah dia Ellen. Nah, ini kan URL-nya. Saya ambil, saya tutup. Mana tadi? Nih. Cuman nih embed. Nah, masukkan URL. Sematkan. Dah selesai. Oke. Di play kan dia bisa nanti di sini. Udah ya. Nah, nanti ada hak cipta pula tutup. Nah, saya lanjut. Maksudnya apa? Video kalian upload ke YouTube itu tujuannya biar nggak menu-menuhin ini space-nya kalian nih nanti di sini nih. Jadi selain jumlah kayak gini, ya ada jumlah yang bisa kalian upload juga. Nah ini saya mau hapus ini nih, biar nggak menu-menuhin. Oke. Selain jumlah item, objek, ada juga yang namanya ukuran file. Jadi ukuran file itu juga terbatas kalau kita hosting yang gratisan. Daripada kalian sulit ke depan, ya sebaiknya untuk video upload aja ke YouTube. Itu ya. Jadi itu akan sangat mempengaruhi dari ukuran konten kita ada berapa baru bisa di hosting. Nah kalau ini berapa nih? Baru segini masih termasuk kecil karena saya nggak ngapa-ngapain, masih dikit konten saya. Kalau kalian udah ngerjain UTS nanti dia jadi bengkak. Makanya salah satunya kita perlu plugin. Nanti kita cek lagi. Nah, yang pasti untuk YouTube silakan kalian embed. Sudah? Mengerti maksudnya? Sampai F mengerti. Oke. Seluruh gambar. Nah, bagaimana kompresi ini, Pak? Tenang. Ini yang salah satunya saya akan tunjukin di mana di bahan ajar ini ada salah satunya Mass Image Compressor. Itu bisa kalian download dulu. Nanti kita pakai. Oke, nanti kita pakai yang ini untuk melihat apa sih perbedaannya. Udah. Satu lagi adalah untuk video. Free batch setup ini untuk video.
Nanti habis bahas UTS, kita baru bahas ini. Jadi cerita yang ini, kompresi ini, sabar, nanti kita coba. Udah ya, saya lewati ini dulu. Konten yang disusun secara serius dan informatif, intinya yang barang ini nih ya kualitas konten kalian. Jangan sekedar bikin ala kadarnya ya, bikin ala kadarnya dapat nilai ala kadarnya. Maka bikinlah kayak kalian bikin sepenuh hati kayak catatan. Oke. Pak, saya minta ChatGPT ngerangkai katanya, boleh, silakan. Hapus seluruh post yang tidak dibuat sendiri atau tidak digunakan pada tampilan. Jadi kalau postnya digunakan pada tampilan, itu mendukung tampilan, jangan dihapus. Tandanya post itu digunakan apa enggak, kalian coba aja hapus dulu. Yang ini kan, ini saya terbitkan nih. Digunakan nggak pada tampilan yang ini? Ada atau tidak dia, post pula. Front page saya ini kan nggak ngaruh. Yang cemane apa tadi itu judulnya? Cemane embed apa? Itu. Maupun saya hapus ini kan nggak ngaruh tampilan saya ini kan. Kecuali dia ngaruh, jangan dihapus. Maka kalian hapus, buang ke tong sampah dulu. Kalau terjadi sesuatu, pulihkan. Maksudnya gini. Cemane embed apa? Ini kan kalian buang nih, masuk dia tong sampah. Kalau ternyata tema atau tampilannya jadi rusak, kalian kembalikan. Jadi kalau ditambahkan biasanya harus diterbitkan lagi. Mana dia cuman ini. Nah, kalau dia belum terbit kalian terbitkan. Gitu ya. Maksud tulisan di soal itu adalah yang nggak dipakai hapus. Biar nggak nyemek. Jelas? Udah belum? Oke, kalau udah saya tandai ini sudah. Nah, tinggal kita nunjukin yang kompres-kompres tuh bagaimana. Konsentrasi, kita lanjut. Halaman mirip dengan post ini ceritanya. Bedanya dia halaman dan navigasi. Wajib bikin total 3 halaman yang relevan dengan diri sendiri. Salah satu halamannya adalah tentang. Duanya kalian cari teori dengan pembahasan laman. Itu harusnya apa kalau tentang pribadi? Apa halaman lainnya? Yang saya tulis silsilah keluarga itu boleh juga tuh. Kalau silsilah otomatis ada foto pak kalian, foto mak kalian, namanya, kerjanya apa, ya tinggal nambah kayak gitu. Adiknya, dan seterusnya. Oke. Laman tidak boleh dari laman bawaan seperti laman contoh kebijakan privasi hasil import demo konten. Ini sama dengan post ya. Bedanya laman cuma diminta totalnya 3. Apakah jelas? Nah, kalau kalian milih galeri sebagai laman, boleh nggak? Boleh. Tapi galerinya bukan sekedar naruh gambar. Taruh juga penjelasan dari gambar itu, teksnya. Biasanya namanya caption. Oke. Gini nih. Nah, saat kalian bikin beginian, kan ada blog, ada galeri. Ya nggak? Misalnya kalian udah unggah. Saya pilih nih, beberapa gambar nih. Nih galerinya misalnya sampai ini nih. 3 buah, saya buat galeri. Nah, penjelasnya ini atau captionnya isi. Ini Novia. Ini siapa ini ya? Ini kelompok malam. Ini Kati tengah pusing. Nah, misalnya udah sisipkan, kita lihat apa jadinya. Ada teks atau caption. Dan kalian coba atur aja, kebetulan 3 gambar ini ya, pilihan bloknya adalah gambar, tapi kalau kalian pilih galerinya, nanti bloknya jadi galeri. Ya, ini udah pilih postnya pula nih. Nah, jadi kalau pilih satu-satu itu namanya gambar, tapi kalau pilih keseluruhan itu namanya blok galeri. Kolomnya misalnya 2, dia bisa ngatur sendiri layoutnya. Acak urutan bolehlah. Nah, kalian tinggal atur-atur aja seperti ini. Miniatur boleh juga, persegi juga boleh, dan atur aja apa yang bisa diatur. Oke. Mana nih pengecilnya nih. Nah, kurang lebih kayak gini hasilnya saya. Jadi ada tulisannya, tambahannya. Bukan sekedar gambar. Apakah bisa dimengerti siapa yang bahas ini? Udah. Salah satunya supaya simpel sih kalian bisa upload galeri itulah. Nah, kalau udah saya mau lanjutin. Setiap laman media gambarnya diunggah ulang sama kayak post persis. Jumlah gambar yang tidak dibatasi tetapi relevan.
Saya bilang tadi silsilah keluarga, itu boleh juga kalian gunakan. Tinggal tambah keterangan siapa ini mak saya kerjanya di ini, misalnya umurnya sekian. Dah panjang jadinya. Ada nggak ya contohnya? Coba cari dulu. Ini saya buka yang baru. Hmm, ini UAS, nggak ada lagi contohnya. Intinya, pacak-pacak kalian lah ngisinya. Mirip dengan pos tadi laman ini. Nah, tambahkan media lain untuk pendukungnya. Harusnya ini sudah karena kita udah bahas. Jangan pakai yang mahasiswa lain. Video yang kalau lebih dari 2 mega taruh di YouTube, baru di embed. Seluruh gambar kompres nih. Nah, berarti ini nih kan, ada kata-kata kompresi. Ini mirip dengan post. Setiap, nah bedanya ini. Setiap lama yang dibuat, 3 buah itu harus dijadikan menu navigasi. Artinya, saat saya buka front end, menu dari yang kalian bikin tuh, halaman lamanya kalian bikin harus ada. Bebas kalian naruh di mana, yang penting saat saya lihat ada barangnya nanti. Kalau ini kan nggak ngeliat nih, mana yang saya bikin tentang itu, nah belum ada, kalian harus edit. Jadi saat buka front end, harus ada menu dari laman yang kalian buat. Apakah jelas? Lalu, oh adik-adik lalu. Nah, kalau udah kita lanjut. Tentang kompres berarti. Hapus seluruh laman yang tidak dibuat sendiri atau tidak digunakan. Intinya yang nggak dipakai itu dibuang daripada menu-menuhin. Kalau sudah, tentang tema, carilah tema yang ibaratnya nggak biasa-biasa aja. Nggak biasa tuh gimana? Kalau kalian lihat tema yang sekarang, sudah ada slider, sudah ada animasi, kayak ini udah termasuk keren. Yang gini nih biasanya lumayan gede saya kasih. Tetapi custom jangan cuma mentak-mentak kayak gitulah. Mentah nih maksudnya nggak kalian apa-apa ini kan belum, yang contohnya saya cuma ganti warna ini kan. Nah, kalian custom atau sesuaikan agar menyesuaikan dengan ya kalian maunya gimana. Pilihlah tema yang mendekati hasil akhir website profesional. Jadi bukan sekedar tampilan yang putih kayak 2025 kemarin tuh, itu kan masih jauh banget tuh, mesti nambah ini, nambah itu. Oke, carilah tema yang model-model begini. Banyak kok, nanti kalian cari aja sambil di playground ini nyobanya, udah dapat baru install ke UTS. Oke, kita lanjutin kalau ada pertanyaan silakan tanya. Yang nggak boleh sekali lagi tema Biswita, pokoknya yang aktif itulah yang akan dinilai. Telah di custom, warna, tipografi, pokoknya kalian atur aja. Harus rapi, konsisten, mudah dibaca. Jangan sampai kalian kasih gambar background, tulisannya jadi susah dibaca. Maksudnya gini, bermain di playground. Nah, ini kan jelas bacanya, tapi jangan sampai dikasih background di sini sehingga orang susah bacanya. Oke. Jangan apa nih? Nah, intinya modifikasi lengkap, ada header, ada footer, navigasi, konten dan segala macamnya, ada slider, ada animasi. Carilah yang keren. Udah belum? Selesai UTS-nya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, berarti ini saya share ke kalian soalnya. Sekali lagi, UTS ada pertanyaan nggak? Tentang UTS ada pertanyaan tidak? Oh, adik-adik, tentang UTS-nya ada pertanyaan? Nah, soalnya sudah saya upload ke bahan ajar pertemuan ke-8. Udah ya? Sekarang kita bahas plugin. Konsentrasi. Sekarang kita bahas plugin. Udah? UTS sekali lagi nggak ada pertanyaan kan? Apa Gary? Mau nanya? Tanya lah. Nah, video apa dulu nih? Oke, ya. Berapa banyak yang sama? Nah, berapa kegiatan maksudnya? Satu tidak masalah. Kebetulan misalnya kalian PKKMB itu videonya bareng nggak masalah. Oke? Iyalah, tidak masalah.
Kecuali 10-10-nya itu sama semua, jangan. Oke. Sip. Udah, berarti soal UTS sudah saya upload. Kita bahas tentang, yo, udah belum? Oh, udah, Dek. Udah belum? Nah, konsentrasi ya. Yang nggak kelihatan sebaiknya merapat agak ke sini daripada nggak kelihatan. Nah, yuk kita bahas tentang plugin. Konsentrasi. Pak, mana materi pluginnya? Tenang, saya demokan langsung. Kenapa nggak dikasih materi kayak Word kemarin? Nah, kalau kalian saya dari awal udah ngasih tahu tuh. Plugin tuh mirip dengan tema. Bedanya pemanfaatannya. Kalau tema untuk tampilan, kalau plugin untuk fitur. Kuncinya di situ. Nah, sekarang gini. Apa yang mau dibahas di plugin? Yuk, kita contohin yuk. Coba ke dashboard, habis itu kalian logout. Ke dashboard, habis itu kalian logout. Sudah? Plugin itu adalah fitur sekali lagi ya. Nah, kalau udah logout, segini. Kita tahu nggak user kita tadi apa? Admin. Coba sengaja salah. Coba sengaja salah loginnya. Udah dicoba belum? Berapa kali boleh salah? Hah? 3? Lah lebih saya, udah 7. 10. 8, 9. Bebas. Nah, itu yang jadi masalah karena bebas. Apa serangan yang seperti ini kalau kalian tahu namanya? Kalau tahu, dapat amal ibadah lagi. Serangannya kayak gini nih apa? Kan brute force, oke, coba-coba password user ini, password ini dan segala macam sampai dapat. Nah, nunggu harinya jebol. Sehingga gimana? Salah satunya kita mesti manfaatin plugin. Konsentrasi ya. Cara ngisap plugin kan udah tahu karena pertemuan sebelumnya udah disinggung tuh. Untuk tema tertentu perlu plugin penunjang tema yang seperti itu kan. Nah, berarti ini mau nggak mau kita login lagi. Apa maksud saya ini ya? Ada yang tahu nggak passwordnya apa? Apa? Coba Velan apa? Bukan itu Velan lagi, karena kurang cepat ini. Ini Velan. Ya udah kalau bener, Valen dapat lagi berarti. Lain kali lebih cepat sih ini ya. Siapa namanya? Rere ya. Oh, Re. Jangan rajuk Re. Tahu li password login. Dah. Hebat Valen hari ini. Kita lanjut lagi nih ya. Nah, coba ke plugin. Kita mau ngetes yang tadi loh. Udah? Di plugin, sudah? Tambah. Ya, ini persis kayak pakai tema. Tampilan tambah tema. Kalau plugin, tambahkan plugin. Udah, kayak gini udah ya. Kita kan mau mencari nih. Apa kegiatan kita tadi itu? Mau diapain? Membatasi login, percobaan login kan? Kalau kita inggriskan, coba limit login item, batasi percobaan login. Ada nggak? Internet ada, tapi belum keluar. Ya cari limit login item namanya. Nah, ada beberapa nih. Nah, ini brute force tadi. Ini WPS. Nah, Pak, jadi pakai yang mana? Kita lihat dulu ya. 1083, 4000. Ini 1000. Ini 4000. Ini 34 reviewnya, bintang-bintangnya. Banyak pokoknya. 6 hari yang lalu diperbarui 2 juta, 5 juta. Ini mantep ya. Nanti kita balik lagi ke dia ini. Tapi kita coba yang sekarang ini dulu. Coba, ini live demo untuk plugin. Kita install. Nanti kita mau coba makainya gimana. Konsentrasi. Nah, udah. Tinggal diaktifkan. Limit login itemnya kita aktifkan.
Mana dia nih barangnya? Udah? Taruhlah udah ya, kalian lihat ya caranya ya. Ada dashboard, ada setting. Berarti saya coba ke dashboard. Wih, apa nih tampilannya nih? Kecilin dulu. Setup code. Ah, kalau premium dia nyuruh setup code. Karena saya nggak punya, saya skip. No, I don't want, kata saya. Kelas berat, nggak usah lah, saya close. Kalau udah masukin emailnya, biasanya saya tutup. Nah, saya lihat lagi nih. Dashboardnya sudah. Terus, belum ada percobaan, kata dia. Percobaan nyoba login yang gagal. Nah, saya lihat lagi. Ini ada yang pro-nya. Pokoknya banyak menu-menunya, saya coba ke setting tadi. Micro cloud, entah apa-apa. Nah, ini nih. Setelah 4 kali gagal, mau diapain gitu dia. Saya coba logoutnya 1 menit aja lah. Biar gak kepanjangan. Jadi 2 menit. Karena untuk demo. Tunggu 3 menit, baru bisa reset misalnya. Nah, save setting. Nah, ini untuk percobaan. Tergantung kebutuhan kita nanti. Jadi kalau 4 kali, harusnya 4 kali gagal, dia nge-lock saya 1 menit tujuannya. Saya coba two factor authentication. Nah, ini kalau mau ada validasi kayak kita main di Google loh. Selain password, dia ada minta di handphone kita misalnya, ya itu saya nggak ada milih angka berapa yang cocok. Nah, itu bisa dihidupin juga. Nah, kalau mau di recommended, ya pakai yang ini misalnya. Lognya bisa kita lihat juga. Nah, kalau mau localhost kita nggak dihitung, berarti 127.0.0.1-nya dimasukin. Nah, anggapannya udah. Sekarang saya coba. Kalau kalian mau aman, kalian nggak usah coba aja mendingan. Kalau kalian mau aman, kalian nggak usah coba. Daripada kelok yang kalian penting kalian sekali ya. Itu udah ada tuh sekali tuh. 3. Salah. 2. Salah lagi. Nekat. Nah, sehingga apa? Coba lagi dalam 1 menit. Maksa coba lagi. Nah, nggak terjadi apa-apa. Udah. Dia semacam di lock. Berarti berhasil nggak pluginnya? Berhasil. Dia udah nambahin pesan error otomatis. Jadi orang udah di limit. Udah dia stres sendiri nanti berhenti nyerangnya. Karena terblok. Kebetulan 1 menit. Ya mau nggak mau saya cobanya nunggu 1 menit lagi nanti. Nah, terus tambahannya gini. Oh, ada ammo ya. Tambahannya gini ya. Konsentrasi. Tadi tuh ada word fence namanya. Kok kita limit login item, tapi dia mirip juga kayak gitu tampilannya. Jadi kita pilih yang mana? Kan galau kayak gitu kan. Nah, cara triknya adalah coba dulu yang reviewnya bagus dan banyak instalasinya. Nanti kalian cari sama kayak tema itu yang paling cocok bagi kalian yang mana. Nah, plugin yang cocok tuh harusnya ringan. Ini ringan nggak? Harusnya ringan. Kan load udah selesai. Nanti saya coba masuk dashboard. Apa nanti passwordnya? Rek web. Masuk dashboard. Nah, ringan. Berarti aman plugin ini. Nah, sekarang gini. Di dashboard harusnya dia udah gagalnya berapa. Intinya dia ngelapor ke kita di sini. Saya coba plugin yang belum saya cicip satu tadi. Nah, kalian lihat aja. Saya nonaktifkan. Jadi pilih yang mana tergantung kebutuhan jawabannya. Kalau dia cepat, nggak bikin lambat, ya boleh kalian pakai. Nah, saya coba yang karena udah tahu tadi ketemunya word fence, saya akan cari word fence. Come on. Nah, ini dia ya. Kapan-kapan saya install ini? Tidak deh, enggak. Saya aktifkan lah. Saya aktifkan word fence, tinggal tunggu. Come on. Nah, ini apa nih? Harus ada lisensi pula. Ya udah, saya close lagi deh. Tombol close dulu. Ya, biasanya saya skip. Komplit. Mana dia? Word fan. Nah, ini nggak ada settingnya, tapi dia bikin menu baru. Dashboard. Dia lengkap dengan firewall nih malahan nih. Pilih. Harus install lisensinya. Ya udah mau tak mau berarti kita kayak gini nih. Selama nggak ada lisensi nggak bisa. Kesimpulannya kalau Sultan
silakan lanjutin beli lisensi. Kalau enggak, cukup pakai yang gratisan. Berarti yang ini saya nonaktifkan. Nah, nah, dan nanti saya hapus. Itu kesimpulannya. Oke. Sudah ada yang gratis, ya udah ringan saya pakai yang ini. Udah. Nah, satu lagi kita lihat nih. Tadi tuh ada namanya ya WooCommerce, ini juga nggak usah saya pakai nih. Saya hapus. Kalau kalian ingat tadi di awal nih 18.000, kalau saya hapus WooCommerce nih, oke. Tentang plugin juga intinya nggak dipakai tuh, jauh bener loh. WooCommerce tuh memang plugin dari WordPress untuk kaitannya yang e-commerce ya. Powerful nggak? Termasuk powerful, tapi kalau kita nggak butuh ya sebaiknya nggak usah. Jauh bener. Dari 18.000 tinggal 11.000-an. Cadence template ini nggak dipakai juga. Ya saya hapus. Karena ini plugin kaitannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya hapus. Intinya yang nggak dibutuh, nah kan jauh nih. Yang nggak dibutuh dihapus. Tinggal 9.000 yang saya. Cleanster Core. Cleanster Core saya hapus. Hello Dolly, Envato Market kayak gini nih saya nggak pakai, saya hapus. Elementor nggak dipakai juga, saya hapus. Kecuali kalian pakai, silakan tetap tinggalin. Nah ini saya menghapus yang nggak saya pakai. Nah habis misalnya, ini udah saya pakai semua, tinggal 5.000. Jauh banget. Nah kayak gini udah bisa belum di hosting? Harusnya aman. Ya jadi kalian mesti wanti-wanti yang seperti ini. Nah sekarang saya mau nyontohin ukuran, bukan di tema, di media. Nah kita lihat media kita ini yang tadi tuh saya coba sebelum sebelum saya tutup lagi lah, ulang lagi properties ya, ini segini ukuran saya mau coba install software yang saya bilang tadi. Nah ini untuk ngecilin ukuran gambar, namanya Mesh Image Compressor. Saya copy, saya coba taruh di sini. Nah saya ekstrak, jadi kalian makanya cukup di ekstrak here. Barangnya ini dibuka, boleh salah satu, tinggal next biasanya ini everyone udah next, tinggal tunggu. Come on. Nah, silakan. Nah, kalau udah selesai interface-nya hanya seperti ini. Kalau dia nanya open directory to compress all image, berarti semua di directory itu bisa dia kompres. Cara kompresnya yang kita, directory kita ada di ini, wp content, biasanya ada di upload ini. Oke. Jadi alamat ini yang saya ambil sebagai directory. Jadi cara pakainya, ambil alamat directory untuk di kompres. Saya taruh di sini. Termasuk all child. Jadi dalam-dalamnya, folder-folder di dalamnya juga diikut sertakan. Nurunin kualitasnya jadi berapa? Oke, atau dimensinya mau berapa? Kecilin jadi berapa? Nah, ini bisa saya 65 atau 70 lah misalnya taruh. Nah, donceng udah. Nanti tersimpannya di mana? Dia naruh di compressed atau dia. Terus kalau udah, tombolnya adalah compress. Oke, all. Kita tes ya. Dia akan otomatis jalan kayak gini. Jadi kalian nggak capek-capek nunggu satu-satu kompresnya. Nah, nanti saya akan ngasih lihat perbedaannya berapa sebelum dan sesudahnya. Tunggu aja. Karena banyak folder, dia akan kompres seperti ini. Nah, udah selesai. 429 gambar dalam 17 detik. Dia bilang, oke, udah selesai. Kita coba cek. Upload udah. Reload. Mana hasilnya ini ya?
Compress. Saya coba cari dulu. Compress. Mana tadi dia bikin folder tadi? Tunggu. WP content upload compress. WP content upload. Nah, dia palsuin nih berarti ya kata-katanya nih. Nah, dia sembunyiin kemana foldernya nggak ada. Kalian coba di kalian aja lah ya. Apa karena saya belum selesaiin nih? Aduh, katanya. WP content upload harusnya ada folder compress. Anehnya dia nggak ada. Don't check. Fixed with. Kok dia nggak berhasil bikin folder ya? Kalian coba aja, dia otomatis kok intinya ini. Custom font Elementor. Upload. Compress. Compress. Tutup dulu lah, coba lagi. Mana tadi tuh kompres ini. Kalian silakan coba juga di kalian untuk melihat perbedaannya ya. Oh, bener lah yang saya tadi ada keanehan emang. Ini nih harus ini. Yang saya tadi kan abu-abu tuh. Sekarang udah hitam nih dia nih. Nah, jadi mau nggak mau saya coba lagi. 70. Saya nyimpennya nggak ngubah. New dimensionnya 70%. Harusnya udah seperti ini. Udah sama. Nah, ini apa lagi nih? 0 image. Oh, karena saya belum nyentang ini. Kompres. Sama kayak tadi. Ya, yang saya bedanya tadi abu-abu. Mungkin karena belum selesai install, saya udah jalanin ini. Nah, jadi saya buka ulang. Nanti, nah baru ada foldernya. Gitu ya, tinggal kalian coba ya. Nanti kita lihat perbedaan ukurannya berapa. Tinggal tunggu. Udah selesai 13 detik kali ini. Udah saya tutup aja. Yo, dengerin. Udah. Gari. Nah, mana isi ya Gari? Oh. Dia naruh di mana pula ini ya? Kayaknya memang ada keanehan nih program di Windows 11 nih. Tapi konsepnya seperti itu, kalian tinggal coba aja lah. Dia otomatis. Nah, ini nih untuk hosting nanti. UTS kalian, daripada kalian 2 kali kerja, maksudnya saya sampaikan di awal dulu ya tentang ini nih. Nah, bisa jadi ini nih permissionnya dia pula nih, nggak ada nih. Tadi pun nggak ada folder, sekarang sudah ada, tapi dia belum bisa naruh filenya. Oke. Pada konsepnya, untuk kompres tuh bisa otomatis seperti itu. Itu yang mau saya sampaikan. Mas image compressor tadi, itu sebaiknya digunakan untuk ETS. Tapi kalian nggak lakukan pun nggak masalah. Karena untuk hosting nanti, ukuran tuh ngaruh. Kebayang nggak? Nah, itu untuk YouTube video untuk gambar nggak masalah. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Yang ini saya coba lagi deh, penasaran juga. Ada keanehan kayak gini nih. Cek. Kompres ini silakan. Yang belum absen ini ya, saya sambil coba yang tadi. Pada intinya terakhir yang mau saya tunjukin tuh tentang itu. Tapi bisa juga kita install plugin yang kaitannya dengan kompresi tadi.
Jadi ukurannya berapa, kita tinggal cari di keywordnya. Belum absen, silakan absen. Boleh, cobalah. Ya, tapi jauh lebih cepat pakai ini sebenarnya. Cobalah Len, cari plugin. Roro dan Imelda aman. Nggak, dia kan Roro. Berarti Imelda aman? Ya, dicuekin. Ya, saya lanjut lah. Silakan install WP Optimize, kemudian aktifkan. Kalau dia minta berlangganan, itu bisa di skip. Oke, ujung-ujungnya dia minta install 3 plugin tambahan nggak, kayak all-in-one WP Security, yang backup tuh itu bisa di skip juga, nggak usah dicentang. Ujung-ujungnya klik tombol optimize, klik link optimize, klik klik link optimize. Nah, nanti dia ada kayak gini nih, centang yang bisa dicentang. Ini sih nggak saya centang yang ini. Nah, centang aja yang bisa dicentang. Udah. Nanti tombolnya cukup satu tombol nih, run all selected optimization. Diklik, dia nanti loading. Nah, ini hasilnya nih. Pokoknya kalian ngekliknya ini ya. Kalau udah, yang 3 paling bawah tuh nggak usah. Ini hasilnya. Sebelumnya saya udah ngecek ukuran file saya, 114, lumayan, tapi tidak banyak. Dia udah mengoptimalkan 22 ke 16, 6 mega. Ada nggak yang dioptimalkan? Jawabannya ada. Tapi memang tidak se-powerful yang program yang saya tunjukin di awal tadi. Oke. Nanti saya coba cari cara kenapa dia ini tiba-tiba merajuk ya. Sabar. Nah, yang pasti mana tadi ya? Hasil perbandingannya ini. Tadi kan saya udah ngeklik kanan, ngelihat ukuran filenya berapa, dia udah berubah setidaknya 6 di sini. 6 mega. 6 mega itu masih terlalu dikit. Tapi kalau mungkin kalian udah menggunakan file yang kalian, maksudnya untuk UTS-nya, mungkin lebih terasa. Makanya coba aja dari plugin ini. Pak, harus nggak? Ya, bisa dicari juga yang lain, dia ada banyak. Ya, tinggal dites aja yang mana yang paling cocok. Oke, biar optimal. Pada intinya, plugin yang nggak dipakai silakan dinonaktifkan dan dihapus. Selama total itemnya masih di bawah 10.000 yang kayak gini nih, masih aman untuk di hosting. Karena hosting itu dia 10.000 objek. Oke, intinya hosting adalah mendapatkan domain dan naruh file kita secara online sehingga bisa dibuka ke peralatan yang terkoneksi internet. Itu tujuannya. Oke, sekali lagi, nggak harus pakai ini, bisa juga pakai yang lain. Nah, yang saya regenerate thumbnail itu pun bisa jadi mana di media kayak gini nih. Nah, saya pilih. Ini ada tombol ini, regenerate thumbnail. Nah, tinggal tunggu. Nah, jadinya ini skip regenerating existing corrected size the thumbnail. Nah, kayak gini. Bisa jadi rusak karena dia, tapi ada akibatnya, tapi jadi lebih kecil. Nah, dia ukurannya di 80-80 dan seterusnya. Tuh. Ya udah, coba di regenerate. Udah selesai. Ya, cuma gitu makanya. Jadi dia lebih mengoptimalkan juga untuk gambar. Untuk video bisa secara masif juga seperti itu. Tapi yang ini nih saya ulangi ya, karena saya pakai Cleanster itu kan banyak dia tuh. Jadi yang nggak jelas kayak ini bisa dihapus juga. Oke. Jangan ngapus manual dari folder ya, beda artinya. Jangan ngapus manual dari WP konten, upload ini. Nanti dia rusak karena dia nyimpan di database juga yang kayak gitu. Coba 2022 berapa itu? Saya coba intip salah satu lah. Nih, di 2020 04. Nah, jangan kalian hapus dari ini
secara manual. Ya, memang gambarnya ini, tapi dia biasanya tersimpan juga di database, jadi bisa jadi rusak. Oke. Sebagai trik berikutnya, kalian bisa menggunakan cari di plugin. Nih, delete media note. Coba ada nggak? Tuh, ya. Cari aja yang mana yang terbanyak. Nah, kalau ini kan lebih banyak nih, media clear, clean, your press. Nah, nih, yang tidak digunakan dihapus. Saya coba lagi nih, kan ngiseng. Nyari kan banyak dia kan. Nggak jelas yang mana, ya cari aja gini. Harusnya kalau dari kata-katanya, dia membersihkan WordPress yang nggak dipakai, dia buang. Nah, salah satu triknya nanti saya akan ngecek di apa tadi itu. Bener nggak yang ini nih? Nah, yang nggak kayak gini-gini nih harusnya terbuang karena nggak digunakan. Coba cleaner. Apa deh namanya? Saya kecilin dulu lah ya, karena ngeliat yang gede nih agak repot. Nah, kecilin. Coba apa you must backup udah scan clean library. Oke. Dah, saya coba scan aja. Agree. Oke. Pokoknya pura-puranya saya ngerti semua. Understand. Hmm. Tinggal tunggu. Come on. Hasilnya apa? Nah, pasti bisa. Aku pasti bisa. Oh, yang pasti bisa nih nggak kepakai. Yang ini nggak kepakai. Ya bener ya kayak tadi tuh. Dia kasih tahu ini nggak kepakai. Ada sampai 10 item per pack. Berarti ada banyak nih kayaknya nih. Eh, ada 99. Berarti delete all ya. Delete all. Oke, kecilin. Bener nggak udah kapus nanti? Sambil ngintip. Nah, yang ini mungkin dipakai, tidak tahu juga. Tapi udah beberapa gambar orangnya udah dihilangin tuh. Saya coba lagi di media. Masih ada lah orangnya. Tapi memang udah sedikit nih. 45. Sebelumnya lebih dari ini. Nah, ukuran filenya sekarang berapa? Ini ukuran file yang terbaru. Saya mau coba lihat lagi di 03 ini. Properties. Saya screenshot lagi. Nah, hasilnya tarik. Nah, paste. Berapa? Malah lebih gede 3 WH. Gara-gara nginstal itu. Lebih gede 1 mega. Berarti tidak efektif nih kesimpulannya. Malah jadi bengkak. Ya, jadi nggak dipakai yang seperti ini. Walaupun dia bilangnya bisa, kenyataannya dia tetap enggak. Ya mungkin versi berbayarnya karena gratis nih. Filter. MP3 saya tadi hilang nggak di sini? MP3. Tapi benar di sininya udah nggak ada MP3. Nah, aku bisa. Bener dihapus. Berarti nggak ngapus semuanya dia, cuma MP3. Ya kalian coba setting-setting aja di sini. Kadang memang nggak langsung nemu kayak si tema itu nggak langsung bisa kita nemu. Oh langsung kayak gini lah. Nah tapi barang-barang seperti ini ya mesti kita coba. Nggak cocok, hapus intinya coba lagi yang lain. Skip trash. Bisa jadi dia di trash ini masuknya. Plugin data delete all. Reset option nggak ada nih. Udah bener tadi padahal dia nampilin. Nah tapi yang ujung-ujungnya kayak ini bikin kecewa. Nonaktifkan. Habis itu dihapus. Oke, karena tujuan kita adalah mengecilkan, bukan makin nambah banyak. Nah, dicoba aja cari yang lain, harusnya kalian dapat. Yang berbayar sebaiknya jangan dulu di skip, kecuali banyak duit tadi. Itu ya.
Kira-kira untuk UTS, sekali lagi ada pertanyaan? Enggak. Untuk plugin, saya ulangi ya, cara nginstalnya persis. Kalau tambahkan plugin yang seperti ini, dia akan baca repository WordPress-nya, khususnya bagian plugin. Nah, kayak gini nih, flow control, flow form ini. Kalau saya cari di WordPress org, nih, barang ini nih, inilah yang ditaruh di pluginnya kita. Kenapa? Ya memang repository. Nah, bisa juga kita dari unggah. Unggah plugin ini asumsinya kalau kita udah bikin plugin, mau dipakai di komputer lain. Tinggal kita unggah file zip-nya, atau ngopi langsung ke dalam folder pluginnya. Di sini, wp content plugin. Nah, habis UTS, kita akan bikin plugin, naruhnya di sini nih. Oke, jadi kita tinggal naruh, nanti kayak temennya, ya, boy, ya belum ada, nanti tinggal ngopi dong dari kamu. Ah, bisa kayak gitu. Coding nanti. Ya, itu gambarannya. Selebihnya sama yang saya bilang tadi, bedanya kalau tema di tampilan, plugin ini di fitur. Memang banyak banget plugin, ya mau nggak mau kita nyoba tergantung kebutuhan. Cari aja berdasarkan kata kunci. Nah, kira-kira sampai ini ada yang mau ditanyakan nggak tentang plugin? Nggak ada? Ellen ada? Plugin? Nggak ada. Plugin untuk keamanan sudah, pengoptimalan sudah. Nah, paling kalian nanti kalau udah beralih ke benar-benar udah di hosting, itu ada plugin yang namanya untuk SEO. Nih, kampus di Pangkal. Kita kan nyari di Google nih misalnya. Ya, kok dia muncul kayak gini nih? Kenapa kira-kira? Wis, karena SEO-nya jalan. Ya nggak? Kok ada urutan-urutannya? Berarti yang pertimbangannya dia lebih optimal. Pengoptimalan untuk SEO-nya. Karena memang harusnya ada yang ngurus. Oke. SEO itu ada plugin yang lumayan terkenal, biasanya SEO sini. Nah, SEO, mana barangnya? Come on. Nah, tinggal kalian install, ya dia bisa bantu kalian untuk ya keywordnya apa, misalnya seperti itu bisa ditampilin. Kalau di kami, karena memang webnya cuma sekedar dibikin udah jadi udah, nggak diurus lagi, yang kayak kita tag, ada kategori, itu memang nggak dipakai. Jadi cuma sekedar post-post, kita coba nih maksudnya apa maksudnya. Ah ini karena saya udah kasih ke alamat saya nih, tidak tahu apa, tidak bisa didemoin. Ya, tapi pada intinya yang mau saya bilang ada kategori, ada tag itu nggak dipakai di sini. Jadi ya kurang optimal. Ditambah Yosio juga memang nggak dipakai. Nah, jadi kalau kalian nanti udah terjun ke lapangan ya ini salah satunya mesti dipakai. Itu ya. Sekali lagi untuk plugin, ada yang mau ditanyakan nggak? Plugin tuh hanya kalian pakai jika untuk mendukung websitenya aja. Ya, untuk keamanan salah satunya yang penting. Untuk anti spam itu Akismet itu penting juga. Kalau nggak ada, saya mau tutup. Iya, tenang. Nggak ada, dari nggak ada. Nggak ada. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat mengerjakan UTS-nya dan sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Selamat pagi, salam di luhur. Terima kasih semua. Ya, ya yang mau bertanya boleh.